Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya nak ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Mari sikap kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPS masih dalam tema 2 subtema 3. Materi kita pada kali ini adalah manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, Bu Guru ingatkan kepada kalian pada subtema 1 kita belajar mengenai sejarah kemerdekaan, detik-detik kemerdekaan. Subtema 2 kita belajar mengenai mempertahankan kemerdekaan yang kita peroleh. Yang ketiga, kali ini subtema 3 ini adalah manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah negara yang sangat besar, yang pada mulanya negara kita ini pernah dijajah oleh beberapa bangsa asing. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia kita masih dijajah oleh negara Jepang. Nah, pada masa penjajahan bangsa Indonesia itu mengalami kesengsaraan, dan juga bangsa Indonesia itu tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Tetapi setelah diproklamasikan, bangsa Indonesia itu kehidupannya berangsur membaik, baik dalam bidang pembangunan maupun dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi pada awal masa kemerdekaan Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia ini sangat buruk, sehingga pemerintah bersama rakyat bersatu untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Beberapa upaya tersebut dilakukan dengan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu adalah bidang pendidikan. Jadi anak-anak, pada masa penjajahan, pendidikan itu hanya dimiliki oleh golongan bangsawan saja, khususnya bagi kaum laki-laki. Tetapi setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bidang yang kedua adalah bidang perekonomian. Sebelum kemerdekaan, perekonomian rakyat Indonesia ini sangat sulit karena kita dijajah oleh negara-negara yang memiliki kebijakan seperti kebijakan tanam paksa, kerja rodi, atau romusa. Setelah kemerdekaan, pemerintah itu mulai memperbaiki perekonomian dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga adalah bidang sosial. Setelah proklamasi, setiap rakyat Indonesia ini memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak seperti pada masa penjajahan. Meningkatkan kesejahteraan rakyat itu adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah dengan cara membuka lapangan pekerjaan dan mendukung program pemerintah.
Kesejahteraan tersebut dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Nah, sekarang kita masuk kepada materi upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Tadi Bu Guru jelaskan, pada awal kemerdekaan perekonomian kita ini sangat buruk, sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah perekonomian itu dengan menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama itu adalah kebijakan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan diganti dengan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Tanggal 25 Oktober 1945 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Kebijakan yang kedua adalah mengadakan konferensi ekonomi tahun 1946. Konferensi ini dihadiri oleh para gubernur, para pejabat dan cendekiawan, dan dipimpin oleh Menteri Kemakmuran pada saat itu adalah Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan kembali konferensi ekonomi kedua, yaitu membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenaga kerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Kebijakan yang ketiga adalah pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Suratman, yang diwujudkan dengan mendirikan Bank Tabungan Pos. Tugas Bank Tabungan Pos ini adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kebijakan yang keempat adalah membentuk Badan Perancang Ekonomi tahun 1947. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi ini adalah inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun dan disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Kebijakan yang kelima adalah program rencana Kasimo. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan pada saat itu adalah I.J. Kasimo. Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Yang keenam adalah kebijakan Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi Persatuan Tenaga Ekonomi ini dipimpin oleh B.R. Motik dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru. Sekian dulu materi dari Bu Guru. Bu Guru harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.